Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah lebih giat untuk meraih masa depan. Dan masa depan itu bisa kalian raih di MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar di MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Materi kali ini tentang bahasa Indonesia. Tema 5, subtema 3. Perhatikan baik-baik ya. Membuat pertanyaan teks non-fiksi, perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut ini. Ada beberapa kolom yang harus kalian perhatikan. Untuk kolom yang paling sebelah kiri, terdapat macam-macam kata tanya, mulai dari apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Dan kolom sebelah kanan terdapat contoh kalimat yang sudah diberikan masing-masing di depannya kata tanya. Ustazah ambil contoh, kata tanya yang pertama yaitu apa. Contoh kalimatnya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, Ustazah ambil contoh yang lain, misalnya kapan. Contoh kalimatnya, kapan terjadinya perubahan ekosistem? Nah, untuk membuat contoh kalimat, kalian harus menggunakan kata tanya berada di depan ya anak-anak. Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti mencari informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Caranya yaitu, kalian harus tahu dari setiap bacaan teks non-fiksi yang kalian baca, kalian harus memahami setiap ide-ide pokok yang ada pada teks tersebut. Setelah kalian menentukan ide pokok, kalian dapat membuat tabel atau peta pikiran dari kalimat yang sudah kalian temukan dengan bahasa kalian sendiri. Tapi kalian tetap memperhatikan pilihan kata dan ejaan yang kalian gunakan untuk membuat kesimpulan ya. Mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Salah satu contoh pada teks non-fiksi itu adalah artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisi informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Carilah ide pokok terlebih dahulu dan kalimat utamanya dalam setiap paragraf artikel itu. Nah, buatlah kesimpulan yang mencakup semua informasi penting dalam artikel dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Contoh, cara membuat peta pikiran langkah-langkahnya adalah yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Kalau sudah ketemu, maka temukan kata kuncinya pada setiap paragraf itu. Lanjut, rangkailah ide pokok atau kata kunci yang sudah kalian temukan menjadi sebuah bagan. Selanjutnya, catatlah informasi-informasi penting dari teks yang sudah kalian temukan. Contohnya seperti ini anak-anak, perhatikan contohnya ya. Di situ Ustazah memberikan contoh peta pikiran ekosistem. Maka kalian harus cari contoh ekosistem itu apa, pengertian ekosistem itu apa, dan sebagainya. Menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi, kalian perlu membaca dengan seksama, lalu catat kata kuncinya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Berikut ini adalah contoh menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perubahan ekosistem. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang berpengaruh terhadap perubahan alam antara lain menebang pohon secara liar, membakar hutan, menggunakan pupuk kimia, dan pembasmi hama secara berlebihan, serta menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh teks non-fiksi yang kalian bisa mencari ide pokoknya, informasi penting, dan kesimpulannya. Caranya seperti ini. Ide pokok dari paragraf tersebut yaitu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya yaitu kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut berpengaruh terhadap perubahan alam. Kesimpulannya adalah manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
kegiatan-kegiatan pemanfaatan manusia berpengaruh terhadap perubahan alam atau ekosistem. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahaminya, kalian bisa mengulang kembali materi bahasa Indonesia berikut ini. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia turut memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembang budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. 3. Bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. 4. Membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. 5. Menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Setelah contoh, ada manfaat persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial dan budaya anak-anak. Yang pertama, memperkuat rasa cinta tanah air. 2. Memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. 3. Menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat. 4. Melahirkan solidaritas antar warga masyarakat. Berikut ini Ustazah mempunyai gambar, kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira apa nama kegiatan ini? Sebutkan juga manfaat kegiatan tersebut. Kalian bisa diskusikan bersama mama papa di rumah ya. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dalam hal ini manusia disebut sebagai makhluk sosial, di mana mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, Ustazah mempunyai contoh. Ini adalah salah satu gambar di mana persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi anak-anak. Tepat sekali. Mereka sedang berada di pasar, di mana pemenuhan kebutuhan pangan itu memerlukan kerjasama antar pelaku ekonomi. Berikut berbagai cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain, meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. 2. Menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. 3. Menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. 4. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. 5. Menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Apa saja sih pelaku ekonomi? Ya konsumen, distributor, atau produsen. Penjual dan pembeli juga termasuk pelaku ekonomi anak-anak. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia juga dapat tercapai. Terbukanya lapangan pekerjaan hingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan rakyat juga termasuk manfaat persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. Perhatikan dengan baik anak-anak. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu
telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang kemarin Ustazah sudah berikan pada materi ya. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya saat kalian berada di sekolah atau kalian pada saat berada di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya, ketika kalian berada di suatu daerah dan tidak dapat memahami bahasa daerah setempat, kalian dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk sekitar. Bahasa Indonesia juga memudahkan kalian untuk berkomunikasi dengan teman-teman kalian yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda. Nah, begitu pentingnya ya bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Ustazah akan menjelaskan tentang hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perhatikan dengan baik. Hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba kalian ingat kembali, apa sih yang dinamakan dengan rantai makanan? Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan terdapat banyak peran antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan ini di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Contohnya seperti berikut. Ustazah memiliki jaring-jaring makanan di sebuah hutan. Di sana produsennya adalah tumbuhan, yang kemudian ada konsumen 1 hingga konsumen 3. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga belalang. Nah, belalang juga bisa dimakan oleh katak ataupun ayam. Baiklah anak-anak, kalian coba perhatikan tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut ini. Terdapat beberapa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, terutama pada jumlah produsen, jumlah konsumen setiap tingkat, jumlah rantai makanan, aliran energinya. Kalian bisa perhatikan tabel itu baik-baik ya. Nah, setelah kalian perhatikan, Ustazah memiliki contoh jaring-jaring makanan dari ekosistem hutan. Di sana terdapat fakta menarik tentang jaring-jaring makanan. Yang pertama, tersusun atas 14 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada 2 produsen yaitu pohon dan juga rumput. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu kelinci, belalang, tikus, dan ayam. Ada 4 juga hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yaitu singa, serigala, elang, dan juga ayam. Ada 3 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 yaitu serigala, singa, dan elang. Dan fakta berikutnya, ada 1 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Apa? Iya, singa, tepat sekali. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya juga rantai makanan. Salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Berikut ini adalah contoh dari diagram rantai makanan pada ekosistem ladang. Kalian bisa perhatikan. Produsennya adalah jagung. Ada konsumen 1, konsumen 2, hingga konsumen 3. Di situ terlihat konsumen yang paling tinggi adalah ular. Oke, kita akan perhatikan uraian dari diagram rantai makanan berikut ini. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu.
Akibat dari menurunnya populasi ular, populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang juga akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Kalian bisa tetap perhatikan pada diagram rantai makanan ya anak-anak. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular, karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut juga dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Umumnya berupa bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Faktor yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, penebangan hutan, pembakaran hutan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, perusakan terumbu karang, serta perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidupnya. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Kalian paham kan anak-anak? Kalian bisa putar kembali video ini apabila kalian kurang memahaminya. Mata pelajaran selanjutnya yaitu seni budaya dan prakarya. Kita akan belajar tentang seni rupa dan seni terapan. Karya seni rupa Nusantara terdiri dari seni rupa dan seni terapan. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur, sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya, kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan karya seni rupa murni, terdiri dari lukisan, patung, dan keramik. Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa perhatikan contohnya. Berikut ini karya seni rupa terapan antara lain rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kriya yang terdiri dari anyaman. Banyak di sekitar kita karya seni yang dibuat dengan teknik anyaman. Contohnya tikar, tas, dan keranjang. Biasanya, bahan yang digunakan dalam membuat anyaman adalah bambu dan alat yang digunakan yaitu alat potong dan juga cat. Karya seni rupa anyaman. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar jenis-jenis karya seni rupa. Salah satunya adalah seni kriya. Seni kriya merupakan anyaman yang dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kita. Ada banyak bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman, seperti bambu, daun pisang, ataupun kertas. Kalian bisa perhatikan contoh gambar yang akan Ustazah berikan. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat anyaman. Kita dapat membuat anyaman tunggal ataupun anyaman ganda.
Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Coba kalian bisa perhatikan ada 4 contoh pola anyaman. Yang pertama, pola anyaman tunggal, pola anyaman 2 ganda, pola anyaman 3 ganda, dan pola anyaman kombinasi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Agar kalian lebih memahaminya, setelah ini kalian akan mendapatkan tugas dari ustazah kalian. Terima kasih anak-anak hebat kelas 5. Pesan kami 3G. Jaga iman, jaga ilmu, Jaga imun. Wassalamualaikum